sekalian, saya sampaikan bahwa saya selaku kuasa hukum dari Mbak Emma Waroka dan setengah kuasa hukum setengahnya dengan Mbak atau adik saya Marisa Aisyah. Kalau bahasa Arabnya itu bainal manzilatain, di tengah-tengah, walaupun yang di tengahnya orang suka nyari. Jadi saya ini, kenapa saya bilang begitu? Karena setengah dari kasus ini saksinya adalah Marisa Aisyah. Dan seperti apa respon-respon yang akan disampaikan juga oleh saudara Marisa Aisyah, sama-sama kita dengar. Karena saya sebagai kuasa hukum akan menghimpun kedua keterangan ini untuk nanti goalnya seperti apa. Tapi yang pasti bahwa tindakan saudara Tiara Marlin yang katanya ya, informasi yang saya terima kemarin, menggugat balik, melaporkan balik apa yang dilakukan oleh saudara Emma Waroka dengan saksi saudara Marisa Aisyah itu sah-sah saja dan kita fine-fine saja. Nggak sampai terganggu tidurnya. Nggak ada masalah di situ ya. Masih fine-fine saja. Tapi yang menjadi tanda tanya, karena saya teman dengan cybercrime, baik Mabes, baik Polda, dan mereka canggih. Ini TikToknya juga barusan di depan saya itu hilang. Instagram juga hilang. Ban permanen. Bahkan ada ban permanen. Begitu juga dengan Marisa Aisyah. 700.000 itu hilang semua. Baru dia buka lagi tadi malam, baru nyampe itu sudah 200.000. Saya pun pernah kena. Nah, saya 225.000. Ini semua tindak kejahatan yang patut diduga dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, ini kita tahu sendiri. Nah, jadi saya memang sengaja dia telepon nanti ke yang ada apa? Ada apa dengan ya, ada apa dengan kok sekarang ini secara tiba-tiba orang-orang yang dalam tanda kutip termasuk dari Kim apa? Kim Hot juga Kim Hot. tadi lapor ke Masih hilang Instagramnya. Jadi ini ada apa? TikToknya juga. Jadi dalam gambaran kami, frame yang terbentuk kan selama ini antara Dodi dengan orang-orang tertentu, gitu ya. Nah, karena itu kok semua mereka ini tiba-tiba pada dihack semua di barang ini. Bahkan ada yang permanen, bandnya ini kan luar biasa. Nah, karena itu saya persilakan jawaban dari Mbak Emma Waroka dengan sikap Tiara Marlin kemarin, kemudian follow up yang sudah dilakukan oleh polisi, kemudian akan ada nanti kita akan lakukan strategi penegakan hukum. Ini karena kita juga punya strategi, bukan saja TNI atau Polri yang punya strategi loh, itu juga punya strategi gitu. Kapan peluru kita keluarkan, kapan kita bertahan, kapan kita menyerang. Jadi kapan kita defense, kapan kita juga melakukan serangan tendangan 12 kali. Saya kira itu nanti bisa ditambahkan oleh Marisa Aisyah dan Bung Bagus sebagai suami dari Mbak Waroka, nanti saya bisa tambahkan dan untuk penjelasan akhir. Silakan. Ya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih banyak udah datang ya. Sebelumnya juga Masti mau minta maaf nih. Kemarin yang di langit mungkin ada yang datang nih di antara teman-teman semua ke langit. Bang sponsor Ya. Oh, Cut dulu. Ada ikat. Udah Bang, taruh di sorry. Iya. Jadi apa namanya? Mohon maaf ya kalau yang kemarin tuh ada teman-teman nungguin gitu kan, terus Masti memang buru-buru karena ada janji yang udah telat sejam. So di hari ini aku membalas utang kemarin lah ya, dan aku senang banget di sini dibantu sama Bang Rasman, terus disempatkan oleh Mbak Ica, ya Allah, karena dicapek banget beliau ya, ngurusin Instagramnya hilang, juga seperti suami aku atas laporan aku terhadap saudara Tiara Marlin, di mana update terbarunya adalah sudah dipanggil LP1-nya sudah, dan sudah dipanggil kemarin hari apa sih kemarin itu Jumat ya. Jumat pagi ya, terus panggilan pertama. Lalu tapi tidak memenuhi panggilan tersebut, tapi langsung ke cyber gitu. Nah, diinformasikannya seperti itu yang Mas kita tahu ya. Teman-teman wartawan bisa nanti update lagi sendiri lah langsung. Nah, setelah itu mungkin akan ada panggilan kedua Rabu Bang. Seperti itu sih. So far update-nya seperti itu ya teman-teman. Ya, Terus Mbak Ica mungkin Enggak, kamu dulu aja. Oke.
Dan apalagi ya kira-kira ya kalau tanggapan saya pribadi terhadap mau dilaporkan kembali atau apalah semuanya itu dibilang cacat administrasi itu juga lah, apapun Nanti yang saya jawab. apapun yang disampaikan, saya rasa saya sudah menunjuk pengacara yang profesional dan sangat handal ya. Jadi nanti bisa abang jelaskan ya bang secara teknisnya seperti apa. Intinya saya melaporkan itu bukan tanpa dasar, tapi saya ingin menegakkan keadilan dan betul-betul membersihkan nama baik sahabat-sahabat saya yang sudah meninggal dunia. Juga untuk adik kesayangan kita semua ya, Galaskai Andriansyah, supaya di masa depannya nanti tidak ada rasa rendah diri atau kena mental istilahnya anak sekarang ya terhadap cuap-cuapannya Mbak Tiara Marlin ini yang saya anggap tidak benar dan harus diklarifikasi dan harus dibersihkan nama dari Bibi, Vanessa, dan Galaskai. Seperti itu. Baik, silakan Mbak Marisa. Kalau saya Gedein aja Mbak Ita, sama suaranya. kalau Gedein dikit aja, gedein. Saya galau, Bet. kalau saya mengenai permasalahan Mbak Emma dengan Mbak Tiara Marlin, kalau Mbak Tiara Marlin kemarin sudah dapat panggilan pertama tapi tidak hadir, malah membuat laporan balik itu sah-sah saja. Dia berhak membuat laporan seperti contoh laporan saya sama Medina J. Saya membuat laporan, Medina membuat laporan, sah-sah saja. Nanti yang menilai, nanti kita bisa lihat nanti mana yang benar, mana yang salah. Iya. Monggo silakan kalau mau mencari pembelaan diri kemanapun silakan. Cuma tetap hukum yang menentukan dan kami berharap kooperatif dengan panggilan pertama, panggilan kedua. Kami berharap datang, apalagi panggilan itu kan sudah penyidik sudah sampai serahkan langsung ya ke rumahnya gitu untuk Ya. untuk supaya Mbak Tiara Marlin memenuhi panggilan dari kami. Gimana? Iya, sudah kami sudah sebegitunya gitu. Jadi kalau Mbak Tiara Marlin mau ada pembelaan apapun ya silakan. Tapi kita lihat gitu nanti dari pihak kepolisian yang bisa menilai Iya. mana yang laporannya yang masuk unsurnya, mana yang Mana ya? itu aja. Baik, jadi begini. Terkait dengan sebutan lawyer saudara Firdaus ya. Ya, Firdaus ya. Firdaus. Saya nggak perlu kenal nih. Karena sudah pakai kacamata hitam, taruh di sini, terus rambut juga saya lihat. Ini wartawan atau ini orang seni atau juga ini lawyer. Menurut saya mbok lebih rapi lah dikit. Ini penampilan itu menurut saya penting. Yang kedua, ini Firdaus ini ngomong apa? Kok bilang-bilang cacat administrasi? Kan sudah diberitahu bahwa kasus Vanessa Angel ini bukan saja tidak murni delik aduan, tapi ini dapat menjadi perhatian publik dan dilaporkan oleh orang-orang terdekatnya. Siapapun tahu kalau almarhumah Vanessa Angel itu dekat sekali dengan Marisa Echa, dekat juga dengan Emma Waroka, malah Mamskai namanya. Mamskai. Artinya apa? Bahwa ketika kita membuat LP itu kan ada counseling, itu kan diskusi, legal standingnya boleh, hanya saja bisa jadi ada penambahan dalam konteks membuat rangkaian peristiwa hukum. Karena kami paham betul, barang siapa yang mendalilkan, maka dia yang akan membuktikan. Barang siapa yang menduga seseorang melakukan tindak pidana, maka dia harus membuktikan dengan bukti yang kuat, sah dan meyakinkan. Dan kita punya itu. Pertama, apakah pantas seorang Tiara Marlin yang katanya juga artis? Saya nggak kenal juga ini artis, karena saya tahunya Emma Waroka, saya tahu Marisa Echa, saya tahu Tiara Marlin. Kirain dulu ada mantan pacar saya, Tiara namanya, Bunda. Jadi saya lihat tadi malam ada satu WA group kumpulan para artis-artis senior
Itu di situ disebut, apalagi nih Tiara Marlin gitu. Gua pernah loh satu judul sinetron kali ya sama dia, ya macam-macam gitu. Dan bagi saya, seorang Firdaus kalau mendampingi klien, ya sudah, kalau ada panggilan polisi hadapi dulu itu. Nah kalau Anda membuat laporan, hal yang berbeda gitu. Jadi ngomongnya harus gentle. Hari ini kami datang memenuhi panggilan sesuai dengan laporan ibu atau saudara Emma Waroka dengan saksi saudara Marisa Ica dan satu orang lagi. Fair. Nah setelah itu besok lu datang lagi, kita buat LP terkait dengan ini. Tapi jangan salah, kalau pokok perkaranya sama, tunggu selesai dulu LP kita. Tapi kalau pencemaran nama baik, kita lihat dulu ukurannya yang mana dulu ini. Nah, jadi kita sama sekali tidak khawatir dengan langkah-langkah dia itu. Apalagi bilang ewe loh, ya benar-benar saja. Lu jangan biasakan ngejek-ngejek orang gitu. Lu lawyer,